Perkenalkan, nama saya Karunia Antari dengan nomor NIM 2301070075. Saya dari kelas C Tadaris Bahasa Inggris. Video ini akan membahas 3 materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan, yakni mengenai emosi, berpikir, dan motivasi belajar. Baik, pembahasan pertama yakni mengenai emosi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi diartikan sebagai luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu yang singkat. Kemudian dalam Kamus Psikologi, kata emosi atau emotion dikatakan berasal dari bahasa Latin yakni emovere yang diterjemahkan sebagai bergerak, menyenangkan, mengendalikan, atau mengatasi. Fungsi dari emosi yakni menimbulkan respon otomatis, menyesuaikan reaksi terhadap kondisi khusus, kemudian menyampaikan sebuah niat kepada orang lain. Adapun jenis dan ciri emosi. Jenis yang pertama yakni marah. Emosi marah ini merupakan emosi yang paling berbahaya di antara jenis emosi lainnya. Kemudian yang kedua yakni emosi jijik, yang dimana emosi ini dipicu oleh penampilan, bau, dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya yakni emosi takut, yang dimana emosi takut ini muncul apabila saat mewaspadai akan adanya sesuatu. Kemudian emosi bahagia. Emosi bahagia akan muncul ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Selanjutnya yakni emosi sedih. Yang terakhir yakni emosi terkejut, yang dimana emosi terkejut ini berlangsung secara singkat. Selanjutnya yakni ciri-ciri dari emosi. Yang pertama yakni subjektif, yang artinya emosi yang berasal dari dalam diri dan dipengaruhi oleh diri sendiri. Yang kedua yakni berhubungan dengan panca indera. Misalnya emosi yang muncul ketika kita menyaksikan sesuatu terjadi di depan mata. Selanjutnya adanya perubahan fisik. Yang selanjutnya yakni diungkapkan dengan perilaku, dan yang terakhir yakni berasal dari pengalaman pribadi. Selanjutnya teori mengenai emosi. Yang pertama teori James Lange yang mengatakan bahwa emosi adalah akibat atau hasil persepsi dari keadaan jasmani. Yang kedua yakni teori Cannon-Bard yang mengatakan emosi cenderung bergantung pada aktivitas otak bagian bawah atau alam bawah sadar. Yang ketiga yakni teori Sachter-Singer yang mengatakan bahwa emosi adalah apa yang kita pikirkan tentang bagaimana tubuh kita merespon terhadap situasi tertentu. Selanjutnya yakni kecerdasan emosi. Ketika seseorang memiliki kecerdasan emosi, maka ia akan mampu mengenali emosi dirinya sendiri dan mengendalikan emosi diri sendiri. Dengan kecerdasan emosi pula, ia akan mampu memotivasi dirinya sendiri dan mempererat hubungannya dengan sesama. Adapun pengaruh emosi terhadap belajar siswa yakni yang pertama yakni memotivasi siswa, dapat mempengaruhi interaksi sosial siswa, kemudian memperkuat memori dan ingatan siswa, kemudian dapat menambah konsentrasi belajar siswa. Materi selanjutnya yakni mengenai berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Maksud dan tujuan dari berpikir adalah untuk memecahkan masalah sehingga menemukan hubungan antara masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Selanjutnya yakni jenis, tipe, dan pola berpikir. Jenis dan tipe berpikir yang pertama yakni berpikir logis, yang artinya berpikir sesuai dengan logika, benar dalam penalaran, dan masuk akal. Yang kedua yakni jenis berpikir analitis, yang artinya berpikir yang berdasarkan pada usaha. Kemudian yang ketiga yakni berpikir secara sistematis atau secara teratur. Kemudian yang keempat yakni berpikir secara kritis atau lebih mendalam. Kemudian yang kelima yakni berpikir kreatif atau berpikir untuk menemukan sebuah gagasan yang baru. Kemudian pola berpikir. Pola berpikir dibagi menjadi dua, yakni pola berpikir tetap dan pola berpikir berkembang. Yang pertama, pola berpikir tetap atau fixed mindset meyakini bahwa kecerdasan dan kemampuan seseorang sudah ada sejak lahir sehingga tidak dapat dikembangkan. Kemudian yang kedua yakni pola pikir berkembang atau growth mindset meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang dapat dikembangkan melalui kerja keras dan berlatih. Selanjutnya faktor pendorong dan penghambat dari berpikir. Faktor penghambat daripada berpikir yang pertama yakni kurang memahami tujuan. Ketika kita kurang memahami tujuan, maka apa yang kita pikirkan akan menjadi sia-sia. Kemudian selanjutnya yakni tidak berpikir proaktif, artinya tidak berpikir secara aktif. Kemudian selanjutnya yakni takut berbuat salah. Ketika kita takut berbuat salah, maka pemikiran kita akan terhambat.
Selanjutnya yakni faktor pendorong daripada berpikir. Yang pertama, kestabilan emosi. Ketika seseorang memiliki kestabilan emosi, maka hasil pemikirannya akan lebih terarah. Yang kedua yakni pendidikan yang terpenuhi. Kemudian yang ketiga, faktor lingkungan yang mendukung. Kemudian yang keempat, kemampuan intelektual individu. Dan yang terakhir yakni keterbukaan individu terhadap suatu pengetahuan yang baru. Adapun cara mengidentifikasi berpikir seseorang yakni dengan kita berlatih berpikir dan mengenali orang tersebut secara lebih dalam. Selanjutnya yakni teori tentang berpikir. Yang pertama yakni teori stimulus respon, yang dimana teori ini adanya timbal balik. Kemudian yang kedua yakni pendekatan pemrosesan informasi, yang dimana di sini berpikir menggunakan informasi yang sudah didapatkan. Ada beberapa proses dalam berpikir. Yang pertama yakni pembentukan pengertian. Di sini dengan cara menganalisis ciri-ciri dari objek apa yang akan kita pikirkan. Kemudian yang kedua yakni pembentukan pendapat, dan yang terakhir yakni penarikan kesimpulan. Beberapa pengaruh berpikir terhadap belajar diantaranya, yang pertama dapat meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua dapat memaksimalkan kemampuan akademik pelajar, kemudian yang ketiga dapat membantu pelajar untuk memecahkan masalah, kemudian yang keempat dapat mendorong pelajar untuk belajar secara mandiri. Materi selanjutnya yakni mengenai motivasi belajar. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah serangkaian dorongan atau daya penggerak seseorang untuk melakukan aktivitas belajar. Motivasi belajar dibagi menjadi dua, yakni jenis motivasi ekstrinsik dan jenis motivasi intrinsik, yang dimana ekstrinsik ini berasal dari luar, sedangkan intrinsik berasal dari dalam. Adapun fungsi dari motivasi belajar yakni sebagai pendorong seseorang untuk dapat melakukan suatu tindakan atau kelakuan, kemudian sebagai penggerak seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu yang diibaratkan seperti mesin yang berada di dalam mobil. Kemudian yang ketiga yakni sebagai pengarah seseorang untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Ada beberapa teori mengenai motivasi belajar. Yang pertama yakni teori dua faktor, yang dimana teori ini membutuhkan dua motivasi yang berasal dari luar dan dari dalam. Yang kedua yakni teori atribusi, yang dimana teori ini ditentukan oleh determinan-determinan lingkungan. Yang ketiga yakni teori kebutuhan. Maslow menerangkan bahwa ragam motivasi berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang tersusun secara hierarki, yakni dari bawah ke atas. Dalam mencapai keberhasilan siswa, motivasi berperan sebagai pendorong untuk pencapaian yang baik. Adanya motivasi yang tinggi akan membantu siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.